Tidak sekedar ibadah, tapi sebuah perjumpaan. Tidak sekedar tahu, tapi menemukan Engkau Tuhan. Tidak sekedar hadir, tapi mencari Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menaruh rasa lapar dan haus pada kami. Bicara Roh Kudus, pakai lidah bibirku untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus aku berdoa. Terus bekerja Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Tuhan. We give space for you, Holy Spirit. Amin, amin, amin. Teman-teman, hari ini adalah hari penutupan dari tema kita yang pertama, iman. Kakak akan bagikan sedikit firman Tuhan, nanti kita akan lanjut sembah Tuhan. Kakak percaya hari ini hari di mana kita jerit sama Tuhan dan minta Tuhan jamah kita hari ini. Amin. Ada amin? Teman-teman, saya minta waktunya sebentar, saya nggak akan lama. Setelah ini kita akan berdoa. Kakak akan bacain sedikit aja. Kita mungkin kalau kalian bawa firman Tuhan bisa buka, kalau enggak kakak akan bukain. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kakak cuman pesan Tuhan hari ini cuman simple. Sebab itu Tuhan menantikan, Tuhan juga menantikan untuk menunjukkan kepada kamu saatnya untuk bisa menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Teman-teman dengar baik-baik, Tuhan itu kasih. God is love. God is love. Dalam diri Dia tidak ada kejahatan. Dia bukan Tuhan yang mencari-cari kesalahanmu. Dengar baik-baik. Dia bukan Tuhan yang kamu salah apa hari ini, kamu buat dosa apa hari ini, belum minta ampun, hayo. Kamu belum minta ampun, gak bisa masuk hadirat Tuhan. Tuhan kita bukan Allah yang seperti itu. He is not against you, but He is for you. Dia bukan melawan kamu, tapi Dia ada di pihak kamu. Teman-teman tahu namanya pengacara? Pernah dengar pengacara? Yang namanya pengacara selalu membela yang mana? Yang bayar. Betul nggak? Bukan yang benar, yang bayar. Teman-teman tahu nggak? Tuhan juga pengacara. Dia membela yang benar, betul. Tapi Dia juga membela anak-anaknya yang sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Kita ini adalah orang-orang jahat. Kalian tahu nggak, pengacara bahkan yang jahat pun dibela. Betul nggak? Buniani contohnya, ya kakak nggak mau bilang dia jahat sih. Contohnya kan lagi kena kasus, kita anggap dia jahat, betul nggak? Tapi ada pengacara yang belain dia nggak? Ada. Kesalahannya ada nggak, Buniani? Ada. Tapi sama pengacaranya ditutupin. Kalau bisa supaya nggak ketahuan. Kalian tahu nggak, Tuhan kita juga sama. Dikatakan He is for us, He is not against us. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan pengacara kita, siapa yang bisa lawan kita? Kalau Tuhan yang jadi pengacara kamu, segala kesalahan kamu sudah dibayar lunas, dibuang jauh-jauh. Dia tidak pernah mencari-cari kesalahan kamu. Bukan kayak kita manusia. Kalau ada orang minta maaf, kita maafin hari itu, tapi besoknya masih kita ingat-ingat. Tapi Tuhan enggak. Dia lupain. Dia bahkan gak mau lihat, gak mau ingat. Tapi Dia akan cari yang baik dalam diri kamu. Dia akan cari apa? Hati yang lapar, haus. Tuhan menanti-nantikan. Ayatnya bisa tetap stay, Iren tolong ayatnya tetap stay aja. Tuhan menanti-nantikan saatnya bisa menunjukkan kasih-Nya. Dia adalah kasih, teman-teman. He is love. Dia rindu untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Betul gak? Sebab itu Ia bangkit hendak tuh pengen
menyayangi setiap kita. Dia bangkit dan dia pengen setiap kita merasakan pelukan Bapa. Dia bangkit dan dia rindu supaya setiap kita bisa dibelai kepalanya sama dia, bisa dipeluk. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang apa? Semua yang apa? Berarti Tuhan menantikan mereka yang menantikan dia. Nangkep gak? Tuhan menantikan, menunggu orang-orang yang menunggu dia. Nangkep gak? Tuhan ingin menunjukkan kasih kepada orang yang menunggu Tuhan. Menunggu bukan artinya gak ngapa-ngapain. Menunggu dari kata artinya seperti menyiapkan sebuah ambush, jebakan. Artinya apa? Dia seseorang yang seperti pemburu yang menunggu mangsanya datang. Menunggunya gimana? Pasti standby. Betul nggak? Yang namanya pemburu dikatakan pemburu Tuhan. Betul nggak? Dia memburu mangsanya. Siapa mangsanya? Tuhan. Dengan cara apa? Sikap yang sigap. Dia terus awasi dari jauh. Terus dia tunggu saatnya dia bisa kenain itu urusan. Sama juga dengan kita yang menunggu Tuhan. Yang mendapatkan Tuhan adalah mereka yang menunggu Tuhan. Sama seperti seorang pemburu yang menunggu mangsanya. Dia akan sigap, dia akan tangkap benar-benar. Dia lihat, dia perhatikan Tuhan kemana. Dia perhatikan kemana Tuhan bergerak. Dia perhatikan Tuhan rindunya apa saat ini. Bukannya bengong, bukannya tinggal nunggu. Banyak orang Kristen sekarang begini contohnya. Kalian pernah kursi pijet, tahu nggak kursi pijet? Nyantai, ya. Papa Koko suka dipijet, Koko nggak bisa dipijet. Ibarat gini, lagi nyantai di kursi pijet, nonton TV kesukaan kita. Wah, mantap, rasanya kayak surga. Tiba-tiba ada temen kamu masakin, nih, gue bawa Indomie goreng, wanginya tapi kamu lagi nggak lapar. Kamu mau nggak makan? Mau. Siapa yang nggak mau? Dibikinin gratis lagi, mau nggak? Mau. Tapi rata-rata dari kita dengar, begitu lagi nyantai di kursi pijet nonton TV, pengen sih makan Indomie, tapi pengennya Indominya dianterin ke kamu, betul nggak? Kan enak, gue sambil dipijet makan Indomie nonton TV, nah mantap, betul nggak? Tapi kalau gue disuruh jalan ke meja makan di sana, cie deh, Indomie paling berapa, ntar gue bisa bikin sendiri, betul nggak? Banyak orang Kristen lapar sama Tuhan, tapi pengennya dianterin sama Tuhan. Mau makan sih, tapi males gerak. Maunya Tuhan yang datang. Mau kegerakan, tapi mager. Pengennya dianterin. Dengar baik-baik. Keselamatanmu sudah dianterin sama Tuhan. Tuhan yang panggil kamu untuk selamat, bukan kamu yang datang ke dia. Tuhan yang panggil setiap kita. Dianterin sama Tuhan. Tapi untuk panggilan kamu, untuk karunia, untuk apapun yang kamu ingin capai, kamu yang harus kejar. Keselamatan diantar, tapi karunia, wajah Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan nggak akan diantar. Jangan harap bakal diantar. Kamu yang harus ambil sendiri. Bisa nangkep gak? Kamu yang harus ambil sendiri. Banyak orang Kristen merindukan perjumpaan Tuhan, tapi pengennya dianterin. Nggak mau nyari Tuhan setiap hari, nggak mau. Pengennya dianterin. Banyak orang Kristen mengaku pengen berjumpa dengan Tuhan, tapi cuman sekedar nunggunya kalau hari Sabtu ibadah. Dan itu pun juga kadang-kadang gak serius. Dengar, jangan harap tiba-tiba Tuhan. Bisa aja sih, saya percaya Tuhan punya karunia-karunia, anugerah-anugerah tertentu. Tapi dengar baik-baik, sebagian besar yang kamu rindu untuk bisa terjadi dalam hidup kamu, kamu yang harus kejar. Cara kejarnya gimana? Kakak ajarin hari ini. Dengar, simpelnya begini, kalian harus nangkep konsep bahwa Tuhan menunggu kamu untuk menunggu. Tuhan sudah nunggu duluan. Dia nungguin kamu, dia nungguin apa? Dia nungguin kapan Anda dan saya menunggu Tuhan. Menunggu dalam arti yang benar, yang benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma bengong. Kalau kamu lagi mau berburu rusa, kamu bengong, itu rusa lewat, kamu mengeces. Betul nggak?
kelewatan. Tapi kalau kamu matanya tajam, siap-siap. Begitu muncul, dapat. Mereka yang mendapatkan Tuhan adalah mereka yang menantikan Tuhan. Sebab dari sisi Tuhan, Dia juga menantikan. Dari sisi surga, Dia juga ngeker setiap kalian. Tuhan juga dari surga keker. Mana nih? Antonio. Dia tiba-tiba dia menunjukkan sikap lapar dan haus. Tuhan sambar dia. Sambaran itu apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Dari atas Tuhan nunggu. Lihat, wah ini Margaret, kayaknya dia bentar lagi mau angkat tangan menyembah Tuhan. Tiba-tiba kamu angkat tangan dan kamu dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup. Itu langsung disambar sama Tuhan. Sambar apa? Perjumpaan. Dari sisi Tuhan, dari surga, Dia juga menanti-nantikan saatnya anaknya mulai menanti-nantikan Tuhan. Nangkep gak? Konsepnya Tuhan juga nunggu. Tuhan juga pengen ketemu muka kalian. Tuhan juga pengen menunjukkan wajahnya supaya kalian bisa lihat wajah Yesus seperti apa. Supaya kalian juga bisa lihat permunculan kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Dari sisi Tuhan, Dia juga rindu. Kakak bahas dari satu yang sederhana. Kita buka Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 18. Sudah dapat, katakan amin. Keluaran 20 ayat 18. Boleh teman-teman kita baca yuk sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Terus. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Dengar. Kakak berdoa supaya kalian nangkap. Mereka yang punya telinga hendaklah mereka mendengar, mereka yang punya mata biarlah mereka melihat. Dengar baik-baik pesan Tuhan. Ini cerita Musa baru memimpin bangsa Israel keluar. Mereka lagi muter-muter di padang gurun. Baru nyebrang baru nyebrang Laut Merah. Kalian tahu nggak? Sebelum ini terjadi, sebelum kalian tadi bacakan firman Tuhannya ya. Sebelum ini kejadian ini, ada kejadian di mana Musa kan ceritanya naik turun gunung. Musa kalau mau ngobrol sama Tuhan dulu naik gunung. Berbahagia gak kalian sekarang hidup di perjanjian baru? Gak usah naik gunung kalau mau ketemu Tuhan. Betul gak? Dulu Musa kalau mau ketemu Tuhan naik gunung. Kalian bisa bayangin naik gunung tuh capek banget. Betul gak? Jauh lagi, betul ya? Butuh berhari-hari. Musa naik gunung ketemu Tuhan, turun, nyampein Tuhan ngomong apa. Nanti Musa naik lagi, turun lagi, nyampein. Nah dengar baik-baik. Ada satu titik di mana Tuhan berfirman kepada Musa di pasal-pasal sebelumnya, nanti kalian baca sendiri ceritanya. Ada kejadian di mana Tuhan bicara sama Musa. Musa, pergi turun ke perkemahan orang Israel. Katakan kepada orang Israel, bersiap-siaplah karena aku akan mengundang mereka naik ke gunungku untuk melihat aku. Aku akan mengundang mereka masuk supaya mereka bisa kenal aku. Tuhan yang kasih undangan. Nangkap gak? Tuhan kasih undangan. Misalnya pura-puranya kakak Musa, kakak naik ke Tuhan. Terus Tuhan bilang, katakan kepada anak-anak lain. Tangkap ya, tangkap benar-benar. Ini perkataan nubuatan ya. Katakan kepada anak-anak lain, aku mau bertemu dengan mereka muka ke muka. Kakak turun dari gunung. Kakak bilang ke kalian, semua siap-siap. Dalam beberapa 7 hari ke depan Tuhan mau ketemu kalian. Tuhan bilang begini di cerita ini, kamu bereskan. Nanti kalau lihat Musa akan bilang ke orang Israel, persiapkan selama 7 hari ini. Bersihkan pakaianmu, bersihkan badanmu, kuduskan dirimu, jangan berbuat celah. Ya, semua dosa-dosa beresin.
Jangan bersentuhan dengan wanita. Untuk yang cowok itu Musa bilang gitu. Dia bilang gitu kan. Jangan tidur dengan perempuan, jangan tidur dengan istrimu. Ya, semuanya kuduskan dirimu. Sebab dalam 7 hari kamu semua ikut saya naik ke gunung ketemu Tuhan. Bisa nangkap gak? Ngerti ya? Kakak turun ke kamu, Tuhan mau ketemu kalian semua. Dalam 7 hari kalian siapin diri kalian, beberes, berbenah. Apapun yang ada ganjelan, beresin. Ada benci dengan kanan kiri, minta maaf, maafkan, lepaskan pengampunan. Karena dalam 7 hari kalian semua akan ikut kakak naik gunung ketemu Tuhan. Dan umat Israel lakukan gak? Mereka lakukan. Selama 7 hari mereka siap-siap. Ketika harinya, nah kalian baca tadi tuh di ayat berapa? Ayat 18. Ketika hari hanya tiba, jam dan hari yang ditentukan tiba, 7 hari mereka udah siap-siap, beberes, puasa lah. Hari hanya tiba, mereka datang mendekat di kaki gunung. Ketika kita sama-sama, kakak ajak kalian semua, ayo kita mendekat. Begitu udah dekat, tiba-tiba ayat 18 ditampilkan. Kas 18 ditampilkan. Tiba-tiba apa? Begitu kalian lihat semua, tiba-tiba dia ngelihat di depan mereka. Tolong slide, kalau nggak perlu dimatiin, ditampilin aja ya. Seluruh bangsa itu menyaksikan, kalian semua menyaksikan di depan. Ini ceritanya gunung Tuhan ya. Guru mengguntur, guru itu kayak petir-petir, tahu nggak? Badai. Guru mengguntur, kilat sabung menyambung, ada petir halilintar, jeger di depan kalian, bayangin. Lalu apa? Sangkakala bunyi. Siapa yang bunyiin? Tuhan. Kedengaran kencang banget suara sangkakala yang kayak Koluki suka tiup hari Minggu. Met gitu kan ya. Tiba-tiba bunyi dari gunung. Lalu gunungnya berasap kayak mau ledakan gunung Merapi. Bus, asap. Lalu tiba-tiba apa? Bangsa itu takut, gemetar dan menjauh. Dalam bahasa Inggrisnya, mereka takut dan menjauh. Makin lama bukannya mendekat, tapi menjauh. Kenapa? Takut. Mereka takut. Ayat 19. Apa yang terjadi ketika mereka takut? Lalu mereka berkata kepada Musa. Umat Israel, kakak gak mau bilang kalian umat Israel. Enggak, kalian semua akan ketemu Tuhan. Amin. Umat Israel ngomong gini ke Musa. Musa, engkaulah yang bicara dengan kami, supaya kami dengar. Tetapi jangan Allah bicara dengan kami, nanti kami mati. Nangkep gak? Ibaratnya begitu kalian menjauh, terus kalian ngomong, Musa, bukan kalian, sorry, umat Israel menjauh. Lalu umat Israel ngomong gini, Musa, kami takut. Kamu aja yang kesana. Nanti Tuhan ngomong apa, sampein ke kita. Nanti kita jalanin. Kamu aja yang pergi. Kenapa? Takut mati. Itu gila, badai di depan. Waduh, Musa aja deh. Biar dia mati-mati sendiri istilahnya gitu. Maju aja. Nanti Tuhan ngomong apa, sampein. Dengar baik-baik. Banyak dari kita orang Kristen di zaman sekarang masih ada dalam situasi di mana mereka lebih suka mediator. Tahu nggak mediator? Penengah. Pos, tukang posnya. Jadi gini, mau ngomong sama Tuhan, punya masalah, pengen cari jawaban, tapi nggak datang ke Tuhan, datangnya ke pendeta. Cari pendeta yang bisa dengar suara Tuhan, supaya dia dengerin suara Tuhan buat kita, nanti dia sampein ke kita. Betul nggak? Banyak dari kita ketika ngalamin masalah, kakak mau tanya, kalau kalian disuruh tanya satu pertanyaan buat Tuhan, kalian punya nggak? Punya. Kakak harap kalian semua punya. Ya, persiapkan, karena kalian akan ketemu Tuhan. Perlu persiapkan. Kalau nggak bisa nanya, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kan kalian menciptakan sebuah ekspektasi. Ya, contohnya gini, kalian mau nanya, Kak, saya tuh pengen nanya, kenapa Tuhan lahirkan saya di keluarga ini? Dan kenapa saya tidak merasakan kebaikan Tuhan? Atau mungkin beberapa nanya gini, saya pengen tahu, kalau Tuhan baik, kenapa banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Kalau Tuhan memang peduli sama saya, kenapa hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Kenapa keluarga kami dalam keadaan yang selalu terpuruk? Kalian pengen tanya. Kalian punya kerinduan untuk nanya. Tapi kalian gak pengen nyari jawabannya. Kalian pengennya dicariin.
sama pendeta. Pengen ketemu Tuhan, pengen. Tapi pengennya Musa aja yang naik, pendetanya aja yang naik, dengerin suara Tuhan, kasih tahu saya apa yang Tuhan ngomong. Tapi kita sendiri gak mau dengar suara Tuhan. Kita sendiri gak mau cari jawabannya kenapa hal ini sedang terjadi dalam hidup saya. Kalian tanya kakak gak akan pernah bisa jawab, karena kakak bukan Tuhan. Kenapa kakak saya doain ini gak sembuh? Kakak gak tahu. Itu tugas kalian untuk mencari tahu kenapa, bukan tugas kakak. Kakak bertanggung jawab atas apa yang tidak terjadi dalam hidup kakak. Itu kakak tanggung jawab kakak. Tapi banyak orang Kristen pengennya dicariin jawaban sama orang lain. Dan kalian tahu apa yang sedang terjadi? Umat Israel, dengar baik-baik. Mereka lebih memilih hukum dibanding kasih karunia. Umat Israel hari itu, detik itu sebenarnya sedang dikasih undangan. Kalau mereka bisa datang dan berani masuk dalam hadirat Tuhan yang serem seperti itu, sebenarnya mereka bukan mendapatkan 2 loh batu, tapi menurut kakak mereka harusnya mendapatkan grace, kasih karunia. Kalian tahu gak perbedaan antara hukum dan kasih karunia apa? Dengar baik-baik. Banyak orang Kristen lebih suka hukum dibanding kasih karunia. Tahu gak kenapa? Karena untuk menjalani hukum tidak perlu adanya hubungan. Kalau perlu cuma ngejalanin hukum, gampang. Kasih tahu aja kak, saya mesti ngapain sebagai orang Kristen yang baik. Kalau saya mau cari Tuhan, kasih tahu saya aja kak. 1, 2, 3 ngapain? Bangun pagi misalnya, baca Alkitab. Berapa pasal kak? Cara bacanya gimana? Kita pengennya dikasih tahu semuanya 1, 2, 3. Kenapa? Karena untuk menjalani hukum tidak butuh yang namanya hubungan. It doesn't need relationship. Kalau kalian nih hidup di Indonesia untuk menjalani Undang-Undang Dasar 45, perlu hubungan sama Jokowi nggak? Nggak perlu. Tinggal ngikutin aja, betul nggak? Apa yang tertulis, ikutin aja. Apa yang ada di firman Tuhan, ikutin aja. Apa yang ada di Alkitab, ikutin aja. Apa yang ada di hukum Taurat, ikutin aja. Kenapa? Karena lebih gampang ngikutin hukum yang tertulis dibandingkan menjalin hubungan dengan sesuatu yang kita nggak ngerti. Dan banyak orang Kristen kecelek di sini karena mereka banyak yang lebih memilih hukum. Diajarin, kita lebih suka, kak ajarin saya cara menyembah 1, 2, 3 gimana kak, supaya saya bisa belajar menyembah. Dengar, kakak nggak pernah bisa ajarin kalian cara menyembah. Kenapa? Kalian yang harus tanya Tuhan, gimana cara saya menyembah. Di awal tahun kemarin, 2 tahun lalu, kakak sempat bergumul. Kakak putuskan hari itu, saya nggak mau keluar kamar doa kalau saya nggak ketemu Tuhan. Dulu kakak pikir gitu. Itu tahun lalu, Januari 2 tahun lalu. Pas kakak lagi puasa 40 hari, kakak kunci pintu, bawa gitar, bawa minyak urapan, tali, semua sudah siap. Kakak siap seharian di situ. Kalau perlu matilah di situ. Kakak pikir begitu. Kakak mau ketemu Tuhan. Mulai kakak sembah Tuhan, nyanyi, semua lagu dinyanyiin. Yang kakak ingat kurang lebih 1-2 jam, nggak ngerasain apa-apa. Kakak mulai bingung. Oh berarti jangan-jangan ada dosa yang belum kakak minta ampun. Soalnya kakak baca di depannya, apa yang menghalangi doamu tidak terjawab? Salah satunya dosa. Oh kakak ingat, berarti kakak belum minta maaf sama Tuhan. Mulai kakak akuin semua dosa-dosa kakak, baik yang sudah kakak lakukan, baik yang belum kakak lakukan, atau yang gak pernah kakak lakuin sekalipun. Ampunin semua. Tuhan minta ampun untuk ini, untuk itu, bahkan yang gak pernah kakak lakuin sekalipun, dimasukin aja semua. Siapa tahu kakak lupa pernah melakukan dosa, tapi gak inget. Kakak pikir gitu. Udah minta ampun semuanya, tetap gak ngerasain apa-apa. Nyanyi lagi, gak ngerasain apa-apa. Kakak pikir, oh harus pakai minyak urapan. Kakak urapin semuanya. Sampai tembok-tembok kakak urapin, gitarnya kakak urapin, badan kakak sebadan-badan diurapin. Nyanyi lagi, gak ngerasa apa-apa. Kakak mulai mikir, kalau seandainya kakak jadi worship leader gimana ya? Oh nyanyi pujian, nyanyilah puji-pujian, naikin, tetap gak ngerasain apa-apa. Kakak pikir, oh belum peperangan. Wah kakak kelilingin kamar doa kakak. Wah kelilingin dalam nama Tuhan nyanyi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, hancurkan iblis, patah-patahin semuanya. Lalu kakak doa lagi, tetap gak ngerasain apa-apa. Sudah berapa jam? Udah gak tahu. Sampai akhirnya kakak nangis, bukan karena Tuhan hadir, tapi karena stres, gak tahu gimana caranya. Tuhan, tiba-tiba keluar kakak bilang gini, Tuhan, saya gak tahu cara berdoa. Saya jujur di hadapanmu,
Saya seorang pendeta muda, saya seorang worship leader, tapi saya akui di hadapan-Mu Tuhan, saya nggak tahu cara menyembah Tuhan gimana. Saya nggak tahu cara berdoa gimana. Dan kakak akuin, thank you. Kakak bilang, saya nggak tahu cara mencari Tuhan gimana. Saya berlutut dan saya nangis, Tuhan saya nggak tahu. Ketika kakak mulai nangis, nggak lama kemudian kakak mulai diem. Ketika kakak mulai diem, kakak dengar suara Roh Kudus yang mengajar kakak banyak tentang penyembahan. Salah satunya Tuhan bilang, dengan iman nak, dengan iman. Menyembah itu harus dengan iman. Singkat cerita, gak lama kemudian kakak mulai alami jamahan Tuhan. Kakak ngalamin yang namanya perjumpaan dengan Tuhan yang kecil-kecilan di tempat itu. Karena kenapa? Karena kakak sadar, bukan karena usaha kita, tapi justru ketika kita nanya Tuhan caranya gimana, baru Tuhan ajarin. Dengar, gak ada yang akan bisa ngajarin kalian cara menyembah. Kalau kakak ajarin cara kakak menyembah, itu anugerahnya kakak. Kalian gak akan pernah bisa lakuin itu. Karena yang namanya anugerah, artinya hukumnya akan berubah sesuai dengan takaran orang masing-masing. Tuntutan Tuhan terhadap orang berbeda-beda. Kalau di hukum Taurat, satu gak boleh mencuri, semuanya tidak boleh mencuri. Kalau di hukum Taurat, yang namanya misalnya gak boleh nonton TV, semua umat Kristen tidak boleh nonton TV. Itu hukum. Kalau yang namanya hukum, semua misalnya contoh, kalau kita AOC kan sering pakai dupa misalnya gitu kan ya. Kalau hukum berkata apa? Kalau menyembah harus pakai dupa, semua orang Kristen menyembah harus pakai dupa. Itu hukum. Tapi dengar baik-baik, kalau yang namanya anugerah, artinya semua hukum itu berbeda-beda pada setiap pribadi, tergantung pada takaran dan tuntutan Tuhan terhadap kalian masing-masing. Contohnya gini, ada satu hamba Tuhan, pelayanan, Tuhan bilang gak boleh nonton TV. Tapi dia punya tetangga, hamba Tuhan juga, TV-nya banyak banget. Mungkin dia bertanya, Tuhan, kok lu bilang gue gak boleh nonton TV, tapi dia lihat sebelah gue, TV-nya banyak banget. Dia boleh nonton TV, dia dipakai Tuhan, saya dipakai Tuhan. Kenapa dia boleh nonton TV, saya gak boleh? Tahu jawab Tuhan apa? Karena aku tidak menuntut dia untuk tidak nonton TV. Tuntutan Tuhan terhadap hidup kalian berbeda-beda. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah anugerah. Untuk menjalani hukum, kalian gak perlu punya hubungan, kalian tinggal ngikutin apa yang disuruh. Tapi untuk menjalani sebuah anugerah, kalian yang harus cari wajah Tuhan. Sadarkah kalian bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan jauh? Kekristenan adalah sebuah perjalanan untuk bertemu dengan muka Tuhan. Kekristenan is a journey. Mungkin dalam masa-masa kalian ngalamin perjalanan hidup kalian, beberapa saat akan ngalamin sesuatu yang menyakitkan. Mungkin saat-saat ini yang kalian alamin sesuatu yang membuat kalian rasanya sakit banget. Tapi dengar baik-baik, hal yang kalian saat ini sedang alami tidak lebih dari sekedar bab dalam hidup kalian. Tahu bab gak? Kalau baca buku ada bab 1, bab 2, bab 3. Tidak lebih dari sekedar sebuah chapter dalam hidup kalian. Dan saat ini saya mau kasih tahu, Tuhan sedang memulai chapter baru dalam hidup kalian. Tuhan sedang memulai bab baru dari hidup kalian. Artinya apa? Bab yang belakang sudah gak dilihat lagi. Welcome, selamat datang pada bab yang baru. Kalian yang dulunya pendosa, jangan lagi datang ke hadapan Tuhan dengan berkata, aku pendosa, aku pendosa. No. Gambar diri itu sudah dibuang jauh-jauh. Embrace, siapkan dirimu yang baru. Aku adalah hak waris kerajaan Allah. Aku adalah anak dari Bapa di surga. Aku punya hak untuk bertemu muka dengan Tuhan. Bisa nangkap gak? Dalam anugerah, kalian sendiri yang harus cari Tuhan. Kita hidup di zaman anugerah. Artinya apa? Tidak ada satupun dari kami yang bisa ngajarin kalian gimana cara ketemu Tuhan, selain kalian sendiri yang harus tanya Tuhan gimana caranya. Bisa nangkap gak? Kakak tutup. Terus ayat berikutnya. Tadi ayat 19, ayat 20-nya kita baca. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, supaya takut akan Dia ada pada kamu. Dengar baik-baik. Musa bilang apa?
Jangan takut. Yang kayak gini istilahnya, yang petir-petir, sambung menyambar, sambar menyambar, itu terjadi supaya kamu punya takut akan Tuhan. Nah lo, bingung gak sih? Kalau kakak baca dulu ini, aneh gak sih? Dia bilang gini, jangan takut, Tuhan bikin gini supaya kamu takut. Aneh gak sih? Musa bilang gini, jangan takut. Yang kayak gini, yang petir-petir yang kamu lihat, dibuat Tuhan supaya kamu takut sama Tuhan. Aneh gak? Dengar baik, kenapa? Karena ada dua jenis ketakutan. Satu, takut yang salah kakak sebut. Takut yang salah akan membuat kamu jauh dari hadirat Tuhan. Takut yang salah akan membuat kamu bersembunyi dari Tuhan. Seperti Adam, ketika berbuat dosa, Tuhan lewat, dia apa? Takut. Lalu dia sembunyi. Takut yang salah akan membuat kalian sembunyi, takut sama Tuhan. Tapi takut yang benar akan membawa kalian mendekat, masuk ke dalam awan yang kelam. Baca ayat berikutnya 21. Lalu apa yang terjadi? Next. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Umat Israel menunjukkan sebuah takut yang salah. Mereka takut dihukum. Mereka takut, akhirnya mereka sembunyi dan jauh dari hadirat Tuhan. Tapi sebaliknya Musa memiliki sebuah takut akan Tuhan yang benar, sehingga ketika kesempatannya tiba, dia malah mendekat. Dia malah mendekat, masuk ke dalam alam embun yang kelam di mana Allah berada. Kalian bisa nangkap gak? Gimana caranya kak supaya saya punya rasa takut yang benar? Rasa takut yang benar akan membuat kalian justru mendekat, bukan menjauh. Rasa takut yang benar akan membuat kalian tersambar dengan yang namanya petir Tuhan. Petir yang membuat kalian berjumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan tantikan dari atas, dia lihat, dia amat-amati. Ketika ada mereka yang memiliki takut yang benar kepada Tuhan dan mulai mencari Tuhan dan mulai menunggu Tuhan, Tuhan langsung lihat dari surga, langsung pam, dia sambar. Satu perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu berubah. Satu berikut, ayat berikutnya, terakhir. Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 20. Pertanyaan kakak, nanti kakak akan ajarin. Bukan kakak ajarin, kakak berdoa supaya Roh Kudus nanti yang bicara sama hatimu. Gimana caranya aku bisa punya takut yang benar. Tapi kakak akan ajarin dari pengalaman kakak. Kita baca 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, Tuhan bilang gini, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dengan kata lain, Tuhan bilang gini, Musa, aduh Musa, kamu tuh pengen ketemu, kamu pengen lihat aku. Siapa pengen ketemu Tuhan? Coba angkat tangan. Nah, sama seperti Musa, ketika ditanya, Musa juga angkat tangan kayak kalian tadi. Aku pengen ketemu Tuhan. Umat Israel juga mau gak ketemu Tuhan? Mau, tapi gak mau masuk, takut. Kenapa? Karena kurang lapar. Sama seperti tadi, pengen makan Indomie, tapi pengennya dianterin. Pengen ketemu Tuhan, tapi pengennya Tuhan yang turun ke perkemahan. Mereka gak mau naik ke gunung. Kenapa? Nanti kakak ajarin. Karena kurang lapar. Sama seperti kalian. Kalau kalian lapar, kalian mau keluar dari kursi pijat, betul gak? Karena belum makan seharian, 2 hari, 3 hari gak makan nih. Begitu dikasih makan, ada bau Indomie. Kursi pijat enak sih, tapi babai dulu, nanti gue balik lagi. Makan dulu, habis makan baru balik. Kenapa? Lapar. Bisa nangkap gak? Sama seperti Musa, ketika dia tanya, Tuhan aku mau ketemu engkau. Tuhan jawab apa? Engkau, aduh Musa, kamu gak bisa tahan memandang aku. Kamu gak bisa tahan ketemu aku. Karena tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Aneh gak? Tuhan mau Musa untuk datang ketemu Tuhan, tapi Tuhan ngomong begini, Musa, kalau kamu ketemu aku, kamu gak bisa hidup. Alias aneh gak? Aneh gak? Karena dengar baik-baik, kakak mau kasih tahu kenapa Tuhan begini. Betul, dalam perjalanan kalian mencari Tuhan, kakak mau bilang harganya mahal. Harganya mahal. Tapi kakak gak bisa bilang bahwa kakak sedang bayar harga. Bahkan kakak malu kalau kakak bilang kakak bayar harga, karena kakak rasanya gak ngapa-ngapain kok.
Dengar baik-baik. Kenapa? Untuk bertemu dengan Tuhan akan banyak. It will cost you everything. Cost you everything itu apa ya? Cost you everything. Iya, untuk ketemu dengan Tuhan kalian perlu bayar. Berapa harganya? Semuanya. Mahal nggak? Mahal. Dalam bahasa Inggrisnya, it will cost you everything. Kamu bisa beli, tapi harganya adalah semua hidup kamu. Mau ketemu Tuhan? Mau? Harganya seluruh kehidupan kamu kasih Tuhan. Nanti Dia akan datang jumpai kamu. Karena kenapa? Ketika ketemu, sesuatu dalam diri kamu pasti mati. Tapi kita lihat ketika Tuhan ngomong gini, nyatanya banyak sekali cerita di Alkitab. Banyak pahlawan-pahlawan Tuhan ketemu muka ke muka dengan Tuhan, tapi tidak mati. Kenapa? Kakak jelasin misterinya. Kalian ingat gak? Wahyu, coba buka Wahyu. Terakhir Wahyu. Ketika murid yang paling disayang sama Tuhan Yesus, Yohanes, ya betul. Wahyu 1 ayat 17. Ketika Yohanes ketemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat dia cintai, di Pulau Patmos dia ketemu. Betul ya? Di Pulau Patmos dia ketemu dan dapatkan kitab Wahyu itu. Nah, ketika pertama kali ketemu Tuhan, dia lihat wajah Tuhan bersinar putih, betul nggak? Lalu keluar bermata, lidahnya bermata dua, pedangnya, betul nggak? Seperti pedang bermata dua, kalian baca sendiri makanya. Ketika dia ketemu Tuhan, jawab dia apa? Ketika aku melihat Tuhan, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi mati nggak? Enggak. Kalau ketika kalian bertemu Tuhan, sepertinya rasanya mati. Tapi dengar baik-baik, apa yang mati? Kakak mau kasih tahu, yang mati adalah Yohanes yang lama. Karena setelah perjumpaan dengan ini, satu hal yang kakak tahu, yang keluar dari perjumpaan ini bukan Yohanes yang lama, tapi Yohanes yang baru. Bisa nangkap gak? Ketika kalian berjumpa dengan Tuhan, misalnya contoh Vanda, kamu bertemu dengan Tuhan. Ketika selesai bertemu dengan Tuhan, yang keluar bukan Vanda yang lama, tapi Vanda yang baru. Semuanya berbeda dalam dirinya. Segala sesuatunya berbeda. Dengar baik-baik. Ketika kakak pertama kali berjumpa dengan Tuhan tahun 2009, kakak keluar dari kamar mama, bukan Kristian yang lama, tapi Kristian yang baru. Kristian yang lama siapa? Perokok, pakai narkoba, sukanya ngomong jorok, selalu kasar. Ketika kakak keluar dari kamar itu, Kristian yang baru, yang hatinya mau dibentuk dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan akan membuat kalian kehilangan sesuatu dalam hidup kalian. Dan biasanya kehilangan semuanya. Karena ikut dengan Tuhan, kalau yang mau ketemu Tuhan, harganya cuma satu yang mati. Segalanya dalam hidupmu, semuanya siap-siap. Kamu hanya cuma boleh menginginkan satu hal dalam hidupmu, Tuhan. Ketika kakak diwawancarain kemarin di radio, kakak sempat diwawancarain sebagai salah satu anak muda yang memotivasi. Ditanya, ini acara radio orang dunia, bukan orang Kristen. Ditanya, kalau kamu boleh minta satu hal dan dijawab sama Tuhan, apa yang kamu minta? Saya jawab apa? Saya minta semua anak-anak muda generasi kita bertemu dengan Tuhan. Saya pun mau bertemu dengan Tuhan lagi. Kalau ditanya satu hal yang kamu paling ingini dalam hidupmu, apa itu? Kalau jawabannya adalah bertemu dengan Tuhan muka ke muka, you are one step closer. Sekarang kakak jawab pertanyaan kalian. Gimana kak supaya saya punya rasa takut yang benar? Gimana kak supaya saya nggak punya rasa takut yang salah? Kakak akan tutup dengan sebuah cerita dari seorang yang buta namanya Bartimeus. Pernah dengar ceritanya? Seorang yang buta sejak lahir. Kalian tahu nggak? Kisah tentang Bartimeus itu adanya di akhir menjelang pelayanan Yesus akhir. Ketika Yesus sedang menuju Yerusalem dan sedang menuju salib Kalvari. Kalian tahu nggak? Berarti Yesus itu ibaratnya gini, dia tahu nggak dia bakal mati? Tahu. Jadi dalam perjalanan otaknya Yesus tuh udah, sebentar lagi gue mati, sebentar lagi mungkin ya kakak pikir gitu. Kalian tahu nggak? Di tengah akhir
dari cerita hidup dia, ada satu orang buta yang karena sikap hatinya membuat namanya dikenal dan tercatat selama-lamanya. Padahal dulu gak dikenal. Apa yang membuat dia tercatat, kalian tahu gak? Ketika dia di tengah kebutaan dia bisa melihat lebih jelas daripada mereka yang tidak buta. Ketika dia di tengah kebutaannya, dia dengar Tuhan lewat apa kata orang. Dia dengar cerita bagaimana Tuhan Yesus selama 3 tahun bergerak melayani, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang lumpuh, bergerak dengan sebuah keajaiban di mana semua orang yang mengalami kesembuhan bisa berkata, ternyata Tuhan baik, Tuhan baik. Kalian bisa sadar gak? Dulu orang yang buta sejak lahir selalu berpikir gini, saya dilahirkan begini karena Tuhan gak suka sama saya. Hari itu Tuhan lewat, orang itu tercelik. Bukan hanya tercelik, tiba-tiba orang itu bisa melihat Tuhan baik. Apa itu mujizat? Mujizat adalah lambang kebaikan Tuhan. Hari itu dia dengar, si Bartomeus ini yang buta dengar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan sama orang bernama Yesus ini selama 3 tahun menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan dia dengar bahwa Yesus akan lewat. Hari itu akan lewat. Tiba-tiba muncul iman dan rasa lapar di dalam hatinya. Dan dia mulai berteriak, Yesus, Yesus anak Daud. Yesus, Yesus anak Daud, tolong aku. Yesus sedang lewat, masih jauh. Bartomeus teriak-teriak di dalam kota karena dia buta, nggak tahu Yesusnya di mana, cuman denger. Dia teriak-teriak, saya nggak tahu berapa lama, nggak tercatat, mungkin sejam, mungkin 2 jam, kakak nggak tahu. Tapi dia teriak-teriak, yang jelas dia teriak cukup lama sampai sebelah kanan kirinya bilang apa? Shh, berisik, shh, berisik. Lu nyembah Tuhan, jangan malu-maluin. Shh, jangan berlutut, jangan berlutut. Shh. Bisa nangkap gak? Bartomeus dalam kelaparan dia mencari Tuhan. Caranya gak ada yang ngajarin. Hati yang haus akan membuat kalian tahu bagaimana mencari Tuhan. Bartomeus berteriak, sebelah kanan kiri, udah, lu bikin malu. Udah, jangan kencang-kencang. Bisa nangkap gak? Tapi Bartomeus dengerin gak? Padahal maksudnya baik gak? Baik, supaya Bartomeus gak malu, kan kasihan. Udah buta dikira orang gila lagi. Betul gak? Udah buta-buta aja, jangan ditambah gila. Betul gak? Orangnya maksudnya kan baik. Lu jangan kayak gitu, disangka orang gila. Lu jangan kayak gitu. Nangkap gak? Dengar baik-baik. Iblis tidak takut kalau kalian menyembah setengah-setengah. Iblis gak takut. Iblis hanya takut ketika kalian menyembah secara ekstrim untuk Tuhan. Zaman sekarang kakak lihat banyak pergerakan Tuhan, bergerak Roh Kudus di tengah-tengah. Kita familiar ya, ketika Roh Kudus datang, beberapa dari kalian bisa ngalamin tumbang dalam hadirat Tuhan. Betul nggak? Tiba-tiba jatuh dalam hadirat Tuhan. Pernah yang ngalamin kayak gitu beberapa? Ada juga yang nangis. Kalian pernah lihat gak orang tertawa dalam hadirat Tuhan? Mendadak dilepaskan, mereka sadar bahwa saya dicintai Tuhan. Dia tertawa dalam hadirat Tuhan. Pernah ada yang kayak gitu? Pernah ada juga yang badannya gak bisa berhenti gemetar, bergetar dengan sangat kuat karena Roh Kudus melanda. Malu gak? Malu. Saat itu pasti malu, kakak jamin. Sama seperti Bartomeus teriak-teriak. Dan biasanya orang sebelah kanan kiri kalian akan bilang, lu malu kayak gitu. Dan biasanya kita berhenti dengerin apa kata orang karena kita malu. Tapi Bartomeus bersyukur, Bartomeus bukan orang seperti itu. Dia makin gila teriak sama Tuhan, Tuhan Yesus anak Daud. Dia tidak dengerin apa kata orang, tapi dia bilang, peduli amat apa kata orang, karena mereka gak hidup seperti saya. Mereka suruh saya diam karena mereka gak tahu rasanya lahir sebagai orang yang buta seperti apa. Kalian tahu gak, banyak sekali Tuhan pakai anak-anak muda yang di latar belakangnya kehancuran. Tahu gak kenapa? Karena biasanya orang yang latar belakangnya hancur berantakan sadar, wah saya perlu Tuhan. Kamu suruh saya diam karena kamu gak tahu rasanya hidup seperti saya. Saat itu tidak ada yang bisa membuat saya diam cari Tuhan. Kenapa?
Kamu gak tahu rasanya hidup seperti saya. Bartimeus tidak dengerin apa kata orang. Kenapa? Karena dia bilang, kamu gak ngerti apa rasanya dari lahir buta. Kamu gak tahu. Kenapa banyak anak-anak muda zaman sekarang dibangkitkan, mereka yang dari latar belakang keluarganya hancur berantakan. Mereka bisa dipakai Tuhan. Listen, hanya mereka yang pernah mengalami kehancuran dalam hidup, mereka akan bisa dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Can you listen? Bisa dengar gak? Bisa tangkap sesuatu. Mereka yang latar belakangnya hancur berantakan. Saya nanti akan tantang kalian berdoa sebuah doa yang bahaya. Ini bahaya banget. Doanya berkata apa? Tuhan, break me, hancurkan saya. Hancurkan saya Tuhan, supaya gak ada lagi jejak saya yang hidup. Gak ada lagi Kristian yang lama. Saya mau Kristian yang baru dari hidup saya. Kalian tahu gak kenapa ratusan anak muda di generasi kita ini, di zaman sekarang, dibangkitkan sama Tuhan? Kenapa? Karena mereka berteriak ketika semua orang kanan kiri suruh diam. Mereka berkata apa? Kamu suruh saya diam karena kamu gak tahu rasanya hidup di tengah keluarga yang seperti ini. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin hidup saya bisa jadi lebih baik. Kamu bisa suruh saya diam karena kamu gak tahu sakitnya kayak apa. Kamu bisa suruh saya diam karena kamu tidak mengalami kekurangan seperti yang saya rasakan. Kamu bisa suruh saya diam karena kamu tahu setiap hari kamu bisa makan dengan tenang. Sementara saya dalam keadaan susah, terpuruk. Jangan biarkan satu orang pun di sebelah kanan kirimu menyuruh Anda diam dan tidak cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Karena orang kanan kiri kamu gak akan pernah tahu kehidupan model apa yang kamu rasakan. Bartimeus teriak sama Tuhan. Bahkan dia berlutut di tengah-tengah. Dia tersungkur, dia gak peduli apa kata orang. Hari ini aku mau ketemu Tuhan. Penyembah-penyembah seperti itu yang Tuhan cari. Kalian tahu, ketika Tuhan Yesus lewat, tiba-tiba hatinya bergerak. Dia cari yang lapar dan haus akan Tuhan. Bukan bagaimana cara berdoa, tapi seberapa laparnya kamu akan wajah Tuhan. Satu perjumpaan dengan Tuhan, kalian akan meninggalkan Debbie yang lama, muncul Debbie yang baru. Simon yang lama, muncul Simon yang baru, yang penuh kemenangan, yang perkataannya penuh kuasa, yang hatinya mencari Tuhan. Kuncinya apa? Lapar dan haus akan Tuhan. Anda bisa tangkap? Bisa tangkap sesuatu? Jangan pernah rasa haus dalam hatimu berhenti karena kalian ngelihat teman kalian gak seperti kalian. Dengar, mereka gak seperti kalian. Kenapa? Karena mereka gak pernah ngalamin rasanya hidup seperti kalian. Saya akan tantang kalian sebuah doa yang bahaya. Kalau kalian gak berani, jangan naikkan doa semacam itu. Tapi kalau kalian berani, naikkan doa yang berkata, Tuhan hancurkan saya. Hancurkan saya. Karena dari bejana yang hancur, Tuhan bisa muliakan sesuatu yang baru. Kalian dengar baik-baik. Menjelang akhir, Yesus memecahkan roti. Betul gak? Kalau roti itu tidak terpecah, tidak akan ada mujizat dalam roti tersebut. Kalian masih ingat cerita seorang perempuan yang membawa minyak yang mahal? Ingat gak? Yesus sedang makan malam. Dia datang bawa minyak, parfumnya. Minyak itu seharga 1 tahun kerja. Apa yang dia lakukan? Dia pecahkan minyak itu. Dia tuang ke Tuhan. Hari ini saya tantang kalian anak muda Light Generation. Pecahkan hatimu di hadapan Tuhan dan curahkan hatimu kepada Tuhan. Apapun yang jadi latar belakang kalian, kakak gak tahu. Tapi kakak ngerti apa yang kalian ngalamin, karena kakak juga pernah ngalamin. Dan mungkin kalian ngalamin sesuatu. Dengar baik-baik. Ini khotbah yang kakak khotbahin. Kalau kalian yang khotbahin akan lebih dahsyat. Karena kakak gak ngalamin hidup seperti kalian. Ini khotbah, kalau kamu Simon yang khotbahin, dahsyat kalau kamu bawa ribuan orang. Kenapa? Karena kakak gak pernah ngalamin kesusahan yang seperti kalian alamin. Kalian punya sebuah tipping point yang Tuhan bisa pakai. Kuncinya apa? Pecahkan hatimu, curahkan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini hidupku dengan semua kehancuran-kehancuran yang aku punya, aku taruh di altar-Mu Tuhan. Aku lari Tuhan. Pakai aku Tuhan.
Break my heart, break my heart. Pecahkan hidupku Tuhan. Hancurkan hidupku Tuhan. Supaya dari bejana yang hancur keluar sebuah vas yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bebaskan hatimu. Jangan biarkan kanan kiri menghalangimu mencari Tuhan. Bapa, Aba, sinari kami dengan wajah-Mu, Aba. Bapa, Bapa di surga. Father, fill us, fill us. Bagi kalian yang mau hidupmu dihancurkan jadi bejana yang indah, kalau kalian gak berani, jangan naikkan doa ini. Karena doa ini serius di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan akan hancurkan habis-habisan. Sama seperti kakak. Kakak masih ingat sebelum kakak ke Amerika, dulu di retret, kakak masih ingat beberapa tahun lalu lah, kakak masa-masa SMA. Kakak pernah ingat ada sebuah retret kakak ikut. Dan di retret itu kakak masih ingat, memang pendeta ini nantang, berkata, Tuhan, hancurkan hidupku. Ketika itu terjadi, benar-benar kakak hidupnya hancur berantakan. Kena narkoba, hampir mati 5 kali. Tapi setelah kehancuran hidup kakak, tidak pernah sampai detik ini lagi hidup kakak hancur. Keluar bejana yang indah. Hari ini kakak tantang kalian. Bagi kalian yang mau minta dihancurkan hidupnya sama Tuhan, sebuah doa yang dinaikkan sama Daud. Daud katakan, hancurkan hatiku Tuhan, break my heart. Itu juga adalah doa yang dinaikkan oleh Raja Daud. Raja Daud berkata, break my heart. Bagi kalian yang rindu, kalian bisa berlutut di tempat masing-masing. Kalau kalian belum berani naikkan ini, gak apa-apa, berdiri saja, angkat tangan, sembah Tuhan. Kalian yang sudah rindu untuk dipakai Tuhan, kalian yang sudah rindu, berlutut dan naikkan doa ini. Tuhan, hancurkan kami Tuhan. Hancurkan bejana kami ini Tuhan. Hancurkan hati kami. Remukkan hati kami Tuhan. Sedalam mungkin sampai Kau bisa pakai kami. Dari jejak keruntuhan itu Tuhan, Kau bisa angkat hidup kami. Percaya hati Tuhan, ketika Dia menghancurkan hidupmu, tujuannya adalah menjadikanmu lebih baik. Tuhan tidak pernah menghancurkanmu untuk membinasakan kamu. Tapi Tuhan hancurkan kalian, terutama dari apa? Kesombonganmu, keegoanmu, malu. Itu yang akan Tuhan hancurkan terlebih dahulu. Kalian akan ngalamin titik-titik di mana kalian sudah gak bisa sombong lagi, tidak bisa meninggi hati lagi. Bapa, hancurkan Tuhan, remukkan hati kami Tuhan. Tanggung Tuhan, remukkan Tuhan, remukkan. Pakai kami Tuhan. Ku datang padamu. Terus Tuhan bergerak Roh Kudus. Thank you Tuhan. Ya Rabbah, terus Tuhan. Kerinduanku datang, Roh Kudus bekerja. Bekerjalah Roh Kudus. Lihat hati yang remuk ini Tuhan. Kami hanya mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Seorang bernama Ayub, sampai akhirnya dia bisa bertemu Tuhan, dia harus mengalami hidupnya diremukkan sama Tuhan. Baru di tengah akhir hidupnya dia berkata, dulu aku kenal Tuhan berdasarkan apa kata orang, tapi hari ini mataku telah melihat Sang Raja.
naikkan kerinduanmu, curahkan hatimu, pecahkan hatimu, curahkan semua kepedihan hatimu, semua luka di hatimu, curahkan ke Tuhan, curahkan ke Tuhan. Lalu naikkan, Tuhan, pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Biar keluar dari hati kami penyembahan dari hati yang sudah remuk di hadapan-Mu. Penyembahan yang keluar dari roh dan kebenaran. Penyembahan yang harum bagai minyak narwastu yang dipecahkan malam itu, Tuhan. Semua dalam hidup kami berikan, Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh. Tuhan, bawa kami berjumpa dengan Engkau. Father, bawa aku berjumpa dengan Engkau malam ini, Tuhan. Dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Landa kami dengan api-Mu. Landa kami dengan api-Mu, Tuhan. 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 Penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu, Tuhan. Sabar minyak ini, Tuhan, dengan api-Mu. Hidupkan kembali hati kami, Tuhan. Hidupkan kembali hati kami, Tuhan. Father, fresh fire. Fresh fire. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Biar keyboard saja, kita semua cari Tuhan. Cari Tuhan. Temukan Tuhan, temukan Tuhan. Take time, Father. Yes, Lord. Biar jeritan ini naik, Tuhan. Aku bersama dengan keluarga ini, Tuhan, naik di hadapan-Mu, Tuhan. Saya bisa minta para mentor maju. Sembah Tuhan, sembah Tuhan.
Boleh mentor bisa maju? Saya minta tolong. Kalian boleh berdiri, kalian boleh duduk, kalian mau boleh berlutut. Bebaskan hatimu. Kalau kalian pegel, kalian bisa berdiri, bisa duduk. Nikmati Tuhan, minta Tuhan, cari Tuhan. Cari sebuah posisi di mana kalian bisa fokus cari Tuhan. Mentor sini sebentar, kita berdoa. Yang ada Vina, Gesia, saya mas kalian tulis. Minyak. Kira masih kiri. Masa. Biar pengurapan ini turun Tuhan. Tuhan panggil kalian, dengar baik-baik. Tuhan panggil kalian sebagai sebuah representasi dari kasih Tuhan. Tuhan cuma pesan, show them my love as I will show you mine. Show them my love as I have been pouring in your life. Show them my love. Let them feel my love as you've been feeling my love. Sama seperti engkau sudah hidup dalam kasih dan cintaku. Sampaikan cintaku ini pada anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapanmu turun Tuhan. Turun Tuhan. Urapi Tuhan dalam nama Yesus. Father, your anointing fall. Your anointing fall. Bakar Tuhan. Terus Tuhan, terus. Bakar Tuhan, bakar. Thank you, Lord. Once you filled, ketika kalian sudah dapat, if God tells you to go and hug them. Pergi peluk mereka, salurkan kasih ini pada mereka. Pergi peluk mereka, salurkan kasih ini pada mereka. Holy Spirit, move in the midst of us. Move in the midst of us. Send your words of knowledge, Father. Send your prophetic words. Use us, Father. Come, Father. Yes, Lord. Yes, Lord. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Yes, Lord. Di sini dan jiwaku berkobarlah
Yes Lord, jamah, landa-landa Tuhan. Presence of God full. Presence of God full. Presence of God full. Heal the broken-hearted, Father. Sembuhkan hati yang luka. Sembuhkan hati yang hancur. Sembuhkan. Let them know that they are loved, Father. Biar mereka sadar, oh Engkau mengasihi mereka. In fact, you love them, Father. Dan jiwaku berkobarlah, ada Yesus di sini. Oh, let the Father flow. Let the Father flow. Oh, yeah. Let these tears from this heart, Father, be raised upon you. It burns within me. Terus ingini Tuhan. He's on the move. Dia sedang bergerak. Jamah jubahnya, touch his robe. Pakai rasa lapar dan haus dalam hatimu. Jamah Tuhan. Let the wave of the Spirit fall. Let the wave of the Spirit fall. Ya Rabba, fountains of river flow from the heart of the Father. Yes Lord. Touch every heart, touch every soul yang lapar dan haus malam hari ini. We raise up our voice, Abba, Bapa. Kau Bapa kami, Abba. Rangkul setiap anak-anak-Mu Tuhan. We worship you, Lord. Let the presence of God flow. There's healing. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Biar sungai pemulihan mengalir. Flow in the midst of us. We give space. Holy Spirit, my friend, let the echoes
desires of our hearts. It rise to you, it rise to you. Oh, the hunger, oh, the thirst, Lord, oh, the thirst, Lord, Yarabashe. Oh, mulianya. Kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekap setiap kami. Terus minta timba-timba. Kalian sedang mengisi. Terus minta Tuhan alirkan. Minta Tuhan alirkan. Minta Tuhan alirkan terus. Katakan, Tuhan, aku mau lagi. Aku mau lagi. Aku mau lagi. Penuhi aku, Tuhan. Penuhi aku dengan sebuah sungai hidup ini, Tuhan. Penuhi aku dengan aliran air kehidupan ini. Let it flow, let it flow. Oh, the glory of the Lord is here. Now fill this place as your presence. Now fill this place. By our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. Oh, now arise to your name and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills. Mari terus apa yang Tuhan minta, Tuhan katakan. Break our lives, Father. Break it.
Biar hidup kami jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mari jangan stop sampai mengasihani diri. Jangan stop sampai menangisi diri. Bangkit dan sembah Tuhan. Dengan identitas yang baru, bangkit dan sembah Tuhan. Bangkit dan sembah Tuhan. Oh, Dia ada di sini. Tuhan, kami mau beri yang terbaik dari penyembahan kami. Mari teman-teman, saya mau setiap kita beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita sudah mencurahkan hati kita. Kita sudah memecahkan hidup kita. Sekarang bangkit dengan iman. Ketahui bahwa kamu sudah diampuni. Kamu sudah dibereskan dari masa lalu yang menghantuimu. Dari luka-luka masa lalu semua sudah dihapus. Sekarang sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, sembah Tuhan. Kalian mau berdiri, kalian mau berlutut, kalian mau menari, apapun, lakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih buat cintamu yang tak terbatas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tak terbatas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tak terbatas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tak terbatas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Yes Lord, terima kasih. Dengar pujian dari hati anak-anak-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Worship Him. We worship You, Father. This is our praise. This is our praise. Ini penyembahan kami Tuhan. We worship You, Father. We worship You. We worship You, Lord. Terima kasih, terima kasih, terima kasih terus Tuhan. I just want to say thank You. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan yang naik dari anak-anak-Mu di light ini Tuhan. This is our worship, Father. This is our worship. Tuhan, terima kasih. Thank You Jesus. Thank You Lord. Jadikan aku indah. Terima kasih. Thank You Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Jadikan aku indah. Terima Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu. Yes Lord. Jadikan aku indah. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesembuhan.
Terima kasih atas pemulihan Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan. Bapa, doa kami bersama-sama, we as a family, sebagai sebuah keluarga. Tuhan, kami mau katakan, kami gak mau cuman sampai di sini Tuhan. Tambahkan terus Tuhan. Terus Tuhan. Kalau perlu Tuhan, singgung semua cara berpikir kami. Runtuhkan semua Tuhan. Hancurkan semuanya. Supaya kami bisa didapati indah di hadapan-Mu Bapa. Biar magnitudenya makin besar setiap bulannya Tuhan, setiap minggunya. Supaya kami datang minggu depan dengan sebuah pengharapan baru, bahwa Tuhan akan bergerak dan melakukan sesuatu dalam hidupku. Biar kami gak pernah bosan Tuhan dengan jamahan-Mu. Biar kami gak pernah bosan dengan hadirat-Mu. Biar kami gak pernah bosan dengan perjumpaan dengan Engkau. Satu perjumpaan Tuhan. Hati yang haus akan membuat-Mu bisa bertemu. Wajah Tuhan bisa dalam rupa manapun. Yang jelas satu hal yang kau akan tahu. Ketika kau telah berjumpa dengan wajahnya, yang keluar adalah kamu yang baru. Kamu yang lama udah gak ada. Terkadang wajah Tuhan bisa dalam rupa macam-macam. Tidak selalu dalam bentuk wajah. Terkadang Anda bisa merasakan seperti setruman listrik. Teman-teman bisa merasakan seperti ada kayak awal yang kayak saya alamin. Saya ngalamin seperti sebuah ombak air yang masuk melalui tubuh saya. Masuk dan keluar kayak tubuh saya ini dilewati sebuah aliran sungai. Dalam perjumpaan Tuhan kalian akan ngalamin yang aneh-aneh. Kayak kakak pernah cerita, kakak pernah lagi nyetir, tangannya keluar minyak. Aneh-aneh. Tapi satu hal yang kakak mau kasih tahu, ciri-cirinya satu. Bentuknya selalu beda-beda, tapi ciri-cirinya satu. Setiap kamu bertemu dengan perjumpaan itu, ada yang mati dalam hidupmu. Kamu yang lama hilang. Mendadak kamu bisa bilang, aku dulu suka baca komik, kok sekarang udah gak pengen ya? Aku dulu suka gosipin orang, kok sekarang udah gak pengen ya? Aku dulu suka misalnya main game, sekarang kok udah gak pengen ya? Tiba-tiba ada sesuatu yang dicopot dari hidupmu. Sesadarnya kamu sadar, kamu bisa bilang, aku udah bukan orang yang sama. Aku udah bukan orang yang sama. Aku orang yang baru. Perjumpaan dengan Tuhan bentuknya berbeda-beda, tapi akan membawa kalian masuk dalam identitas yang baru. Terima kasih Tuhan. We thank you Father. Teman-teman bisa duduk. Materaikan semua ini dalam nama Yesus. Teman-teman, kakak mau bilang, jangan pernah dibatasi. Ya, dengar, kakak mau, ini pesan yang kuat. Kakak mau cerita pengalaman kakak lagi ya. Ini masih pagi ya. Habis ini kakak selesai beneran. Biasa kita juga sampai jam 9:30. Enggak, sebentar, sedikit. Teman-teman, kakak mau bilang, perjumpaan Tuhan itu bisa dengan macam-macam. Kalian gak selalu ketemu wajahnya. Saya aja gak pernah kelihatan wajahnya. Sekali yang saya hampir pernah lihat wajahnya itu ketika saya bertobat tahun 2009. Itu perjumpaan yang ekstrim. Kakak gak bisa lihat wajahnya Tuhan, terlalu terang. Kakak gak bisa lihat, kayak ngelihat matahari tapi jauh lebih terang, tapi gak sakit matanya. Kayak gitu. Kalau lihat matahari sakit kan? Sakit. Ngelihat wajah Tuhan gak sakit. Kalian tahu setelah perjumpaan dengan itu, hidup kakak mendadak berubah. Berubah. Kakak yang dulu kecanduan terikat rokok gak bisa lepas, berubah. Kakak yang dulu kecanduan alkohol, berubah. Ya, gak apa-apa, biarin. Roh Kudus tetap bekerja. Biarkan Roh Kudus bekerja.
Karena bentuk Roh Kudus bekerja beda-beda. Kita jangan terlalu fokus ketika ngelihat ada orang yang teriak-teriak. Gak apa-apa, Tuhan sedang bekerja buat dia. Jangan kita terlalu fokus sama apa yang Tuhan kerjakan sama dia, sampai kita sendiri lupa kita belum dijamah. Nangkap gak? Kadang-kadang dengar, ketika Tuhan bergerak, kamu bilang, di tahun ini kalian semua akan masuk dalam sebuah pergerakan. Ini gereja yang prophetic, which means Roh Kudus akan banyak bergerak. Dan ketika Roh Kudus bergerak, seringkali manifestasinya macam-macam. Macam-macam. Tapi yang jelas, kamu perlu itu. Kamu perlu itu. Kadang-kadang Tuhan akan minta kalian suruh menari. Kakak dulu disuruh nari. Nari gimana? Nari gua gak bisa. Yaudah kakak nari yang kakak bisa. Nari gimana? Goyang-goyang. Tapi kakak tahu kakak dilanda kasih Tuhan. Sepulang dari tempat itu, kakak tahu gak ada yang berubah. Something change, ada yang berubah. Nah itu perjumpaan dengan Tuhan. Pernah juga di tengah umum, kakak dulu duduk, kalau khotbah suka duduk depan. Kakak dulu belum pernah bisa khotbah, enggak. Kakak haus seperti kalian, pendengar yang haus. Wajah-wajahnya kayak wajah-wajah kayak Glenn, kayak bener-bener haus. Kalian tahu gak dulu ketika lagi ibadah, ketika mereka lagi doain, kakak disuruh ngapain? Kakak sering cerita ini, nyusruk, serot, tiduran di depan semua orang, kayak kura-kura terbalik, bluk, gitu kan. Tiduran. Tapi kakak tahu di situ kakak ngalamin Tuhan. Kakak ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Kakak gak bisa bilang kakak ketemu dia, tapi kakak ngalamin sebuah pengalaman dengan Tuhan. Terkadang kalau kalian mau ngalamin pengalaman, yang pasti diminta sama kalian apa? Rasa malu. Itu pasti. Karena Tuhan istilahnya nanya, lu mau ketemu gua, siap mati gak? Matinya apa? Mati dari harga diri. Tau gak harga diri? Harga diri tau gak? Kan kalau contoh, kalian disuruh nyusruk, malu gak? Malu, kenapa? Karena harga dirimu yang tersinggung, betul gak? Aduh gila, apa kata orang? Nah itu yang Tuhan minta biasanya. Kalau udah dengar apa kata orang. Kalau dulu kakak masa-masa pencarian masih belum pernah pelayanan kemana-mana. Setiap kali kakak mikir, nanti apa kata orang? Kakak langsung hapus semuanya, kakak langsung lakuin. Karena biasanya yang kakak gak mau lakuin, itu yang Tuhan minta, biasanya gitu. Ya, jangan harap nanti Tuhan Roh Kudus akan bergerak dengan cara-cara yang aneh. Tapi Roh Kudus baru bisa bergerak kalau kalian beri ruang buat dia bergerak. Kalian tahu gak? Dari mulai tahun lalu kalau kalian sadar, kita di tempat ini banyak ngalamin perubahan. Khotbah-khotbahnya lebih ke pergerakan. Kenapa? Karena kakak juga lagi mencari. Berbulan-bulan, dari bulan sekitar November, kakak teriakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ini baru terjadi minggu lalu. Kakak lagi tidur. Dari mulai Januari, kakak tuh dibangunin Tuhan. Berapa kali dibangunin. Nah kemarin, ya, kakak minggu lalu hari Selasa ini kakak lagi tidur, tiba-tiba bangun mimpi apa? Kakak mimpi lihat semak belukar yang terbakar. Masih ingat gak? Musa ngelihat semak terbakar, ingat gak? Kakak lihat. Ketika kakak lihat, kakak mendekat di mimpi itu. Ketika kakak mendekat, tiba-tiba keluar suara dari semak itu. Dia bilang apa? Cari wajahku. Nah dari situlah khotbah ini keluar sebenarnya. Marah ketika kakak cari, wah kakak rindu. Berarti ketika kakak dapat mimpi itu, Tuhan sedang berkata apa? Aku tahu kamu cari aku, gitu. Sampaikan kepada anak-anak lain, aku tahu kalian mencari aku. Tapi banyak yang harus perlu dibuang, banyak yang harus perlu dimatiin. Tuhan pesan apa? Salah satunya harga diri. Bukan artinya kalian bersyukurlah kalian udah gak di perjanjian lama. Dulu perjanjian lama orang-orang mengkoyakan bajunya, kalian udah gak perlu mengkoyakan bajunya. Kalau untuk kayak saya malu mengkoyakan bajunya, lemak semua gitu. Tapi anyway, kalian ngerti gak, sadar gak? Ya, terkadang Tuhan akan minta banyak hal yang kalian lakukan. Kalau kalian mau, kalian responi. Nangkap gak? Belajar. Di tahun ini akan banyak pergerakan seperti ini. Bahkan persiapkan dirimu setelah happiness ini, kita akan banyak berubah cara berpikir. Kemarin setelah iman, kalian kan banyak perubahan cara berpikir kan? Cara kalian berdoa, cara kalian sadar siapa kalian di hadapan Tuhan, itu memerdekakan kalian. Makanya kalian semua bisa ngalamin perjumpaan seperti ini. Kenapa? Kalian ngalamin pemerdekaan dari cara berpikir. Nanti beberapa bulan, 2 bulan ke depan, kita akan terus dimerdekakan dari cara berpikir. Persiapkan dirimu. Tema ketiga di tahun ini, ya, tema pencurahan Roh Kudus.
Siap-siap kita pesta Roh Kudus hari Pentakosta terutama. Nanti kita akan buat acara juga. Mungkin gak besar-besaran, mungkin kayak gini, sesuatu yang signifikan, tapi kalian butuh berjumpa dengan Tuhan. Nangkep ya? Jadi bentuknya beda-beda, ciri-cirinya beda-beda. Tapi satu yang pasti, sekali berjumpa, keluar dari tempat ini ada yang beda. Ada yang kalian tinggalkan, ada yang mati dalam hidup kalian. Nangkep ya? Nangkep ya? Bilang kanan kiri, kamu dipersiapkan untuk kegerakan di akhir zaman. Amin, amin. Oke Kak Cindy.